Kenalkan, nama saya Kotur Nisa Taskia dari kelas 6A Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan mempraktekkan dan menyajikan menu makan malam dan selingan pagi untuk pasien dumping sindrom dengan jenis diet pasca operasi bariatrik stage 4. Nah, teman-teman tadi sudah melihat kan tata cara dan penyajian dari menu makan malam dan selingan pagi untuk pasien dumping sindrom. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dumping sindrom. Apakah kalian tahu mengenai dumping sindrom? Dumping sindrom adalah komplikasi pasca operasi bariatrik yang biasanya dilakukan oleh orang obesitas. Jadi, pasien obesitas itu melakukan operasi tersebut untuk menurunkan berat badan. Nah, kenapa dumping sindrom itu bisa terjadi? Dumping sindrom itu bisa terjadi karena pada orang obesitas yang melakukan operasi bariatrik tersebut mengalami pemotongan lambung. Jadi lambung yang pada biasanya dapat berukuran lebih besar pada manusia normal lainnya, namun pada pasien obesitas itu dipotong. Maka struktur dari lambung tersebut lebih kecil, sehingga asupan makan yang masuk ke dalam lambung tersebut lebih sedikit dan percepatan sistem pencernaan dari lambung ke usus itu lebih sebentar. Nah, maka dari itu dapat terjadi dumping sindrom. Dengan terjadinya dumping sindrom ini, maka ahli gizi dapat memberikan prinsip diet energi tinggi dan protein tinggi. Kenapa begitu? Pada pasien yang telah melakukan operasi dibutuhkan energi dan protein tinggi untuk mempercepat penyembuhan. Sekalipun tujuan awal dari operasi tersebut adalah penurunan berat badan, namun yang harus diperhatikan oleh ahli gizi adalah komplikasinya yaitu dumping sindrom. Nah,
Dengan diberikan prinsip energi tinggi dan protein tinggi dapat menurunkan gejala dari dumping syndrome itu sendiri, seperti gejala mual, muntah, letih, lesu, takikardi, dan lain-lain. Oke, untuk syaratnya sendiri, pada pasien dumping syndrome ini, menurut the ASMBS Textbook of Bariatric Surgery, dapat diberikan energi sebesar 35 kalori dan dapat diberikan protein sebesar 1,3 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, selain itu, lemak yang diberikan bisa sebesar 20 sampai 25%. Selain itu, karbohidrat yang diberikan adalah karbohidrat kompleks sebesar 45% sampai 65%. Nah, yang perlu diperhatikan pada pasien dumping syndrome ini adalah waktu makan dan air yang dikonsumsi. Nah, untuk pasien dumping syndrome ini bisa diberikan cairan sebesar 30 ml selama 15 sampai 30 menit. Nah, untuk makanan sendiri bisa diberikan 3 sampai 6 kali makan. 3 kali makan utama dan 3 kali selingan, atau 3 kali makan utama dan 2 selingan dengan porsi kecil. Selain itu, pada pasien dumping syndrome ini waktu makan yang diberikan itu harus diperhatikan, karena pada pasien dumping syndrome kan mengalami percepatan masuknya makanan ke dalam lambung. Selain itu, gizi makro yang bisa diberikan perlu diperhatikan zat gizi mikro seperti vitamin D, B1, B12, kalsium, dan Fe. Untuk preskripsi diet dapat diberikan diet pasca operasi bariatrik stage 4. Nah, untuk diet pasca operasi bariatrik ini sebenarnya ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu stage 1, pemberian dengan cair jernih. Nah, yang kedua bisa diberikan dengan cair kental. Yang ketiga bisa diberikan dengan sarin. Yang keempat yaitu stage 4 bisa diberikan makanan lunak, dan yang terakhir stage 5 dapat diberikan dengan makanan biasa. Untuk tadi kita masak selingan pagi dan makan malam. Selingan pagi itu diberikan energi sebesar 237,4 dan protein 6,7, lemak diberikan 7 gram, karbohidrat diberikan 36,5 gram. Nah, untuk makan malamnya ini bisa diberikan dengan energi sebesar 510,1 dan proteinnya diberikan sebesar 25,8 gram dan lemak diberikan 12,6 gram serta karbohidrat diberikan sebesar 75,3 gram. Yang tadi kita masak seperti nasi tim, tumis kacang panjang, sup ikan, tempe bacem, dan jeruk untuk makan malam, serta untuk selingan pagi yaitu agar dan susu, itu karena dari jenis-jenis makanan tersebut itu terkandung energi dan protein serta vitamin dan mineral yang bagus. Nah, yang pertama adalah sup ikan. Sup ikan itu ikan mengandung protein yang bagus untuk perbaikan jaringan tubuh, serta tempe juga mengandung kalsium yang bagus untuk perbaikan tubuh. Selain itu, energi yaitu dari nasi tim itu juga kan berbentuk lunak, jadi bagus sekali untuk sistem pencernaan dan pemenuhan energi pada tubuh. Nah, untuk agar-agar dan susu itu diberikan karena mudah cerna dan tidak merangsang. Nah, perlu diingat untuk menu yang kita pilih itu adalah bentuk lunak, jadi tidak merangsang sistem pencernaan perut. Yang perlu kita perhatikan tadi kan makanan lunak. Nah, karena tadi kita berikan makanan lunak, yang perlu diperhatikan adalah tidak merangsang saluran cerna serta mudah dicerna. Itu tadi praktek dan penyajian menu makan malam dan selingan pagi serta penjelasan dari diet pasca operasi bariatrik stage 4 untuk pasien dumping syndrome. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.